Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Dari mikro kita tasih istiqomah ngaji atas ilmu, muka-muka tambah menyempurnakan ibadah kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedaya sampun dipun ulang-ulang, dalam ini kita membahas tentang arkan sholat. Penting sangat, rukun-rukun sholat harus dihafal, harus paham, dan prakteknya mangke kula praktekaken sesuai dengan sholat Rasulullah SAW. Cara gerak, cara rukuk, cara takbir yang benar, cara berdiri yang benar, supaya kula jenengan sholate paling boten secara fisik, ya, secara fisik derek datang Rasulullah SAW. Dan sedaya bersumber dari hadis-hadis sahih yang ada dalam kitab Sahih Bukhari maupun dalam Sunan Abu Dawud maupun dalam Sahih Muslim atau Musnad Imam Ahmad. Semua berdasar kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Wonten kitab menika dipun terangaken arkan sholat. Rukun sholat berjumlah 17. Dalam kalangan kita menyebut 17 rukun sholat, ya. Cuman untuk lebih menghafal, ulama mengambil 13 rukun. Nanti saya terangkan kenapa ada yang 13, ada yang 17. Dua-duanya sama, karena yang satu tomakninah tidak dihitung, karena tomakninah masuk dalam satu rukun dengan rukuk, ya. Rukuk otomatis rukun. Dalam rukuk ada tomakninah. Yang dihitung hanya rukuk, tapi tetap harus tomakninah. Tapi dalam yang menghitung 13, tomakninah ketika rukuk hanya diambil satu, iktidal, ya. Terus iktidal dari rukuk ada tomakninah, itu hanya dihitung satu. Terus tomakninah ketika sujud ya dihitung satu sujudnya saja. Tomakninah setelah duduk, setelah 2 sujud ya dihitung satu duduknya saja. Jadi 13 tambah 4 berarti 7, ya. Sama saja, ya. Jadi tomakninah yang 4 yaitu tomakninah rukuk, tomakninah iktidal, tomakninah sujud, dan tomakninah duduk di antara 2 sujud itu dihitung 1. Kalau yang 17 dihitung 2, ya. Makanya dari 7, ya. Supaya sampean paham, ada perbedaan. Rukun ada 13, ada 7, ya. Jadi sampean bisa membedakan. Oh, yang 13 itu artinya tomakninah sudah masuk dalam rukun rukuk. Nah, tapi yang dihitung hanya rukunnya, tomakninah enggak. Iktidal itu ada tomakninah, tapi yang dihitung hanya iktidalnya, tomakninah enggak dihitung. Terus sujud ada tomakninah, tapi yang dihitung rukunnya hanya sujud. Tapi bukan tomakninah enggak wajib. Ini hanya cara menghitungnya saja, ya. Terus setelah dari sujud ada duduk, itu ada tomakninah, tapi yang dihitung hanya duduknya saja, ya. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Yang pertama, rukun daripada sholat itu untuk menghafal kita bagi 3. Supaya kalau mudah menghafal, saya ambil yang 13 saja, sampean supaya gampang menghafal. Jadi nanti ibadah kalau sampean ngerti, oh ini rukun, itu nilainya pun beda. Kalau sampean hanya sekedar melu-melu tidak ngerti ini rukun ini, nah nilainya akan lain. Maka Rasulullah bersabda, sholat seseorang itu tergantung kepada kefahamannya, ya, kepada kefahamannya dalam ilmu syariat, ilmu fikih. Masalah khusyuk nanti, karena khusyuk nggak masuk dalam rukun. Khusyuk rukun nggak? Betul nggak? Wah, sholat itu khusyuk. Khusyuk itu melu yang boleh ilmu fikih, ada ilmu fikih itu benar, syariat itu benar, khusyuk insya Allah nanti. Amin Allahumma. Maka yang perlu kita pelajari saya itu masalah hukumnya saja. Jadi rukun 13 tadi dibagi menjadi 3. Ada rukun kauli,
ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ya, atau rukun qalbi, rukun bangsa ati, rukun kauli, rukun bangsa ucapan, wajib bangsa ucapan. Nah, rukun itu wajib sebenarnya, dan rukun fi'li wajib bangsa perbuatan atau pekerjaan. Jadi 13 dibagi menjadi 3. Rukun qalbi, rukun kauli ucapan, rukun fi'li perbuatan. Setelah dibagi 3, kita harus paham cara menghafal biar mudah. Rukun qalbi hanya 1. Nah, ini rukun qalbi dalam sholat hanya 1, yaitu niat. Makanya wa ma'al niat fil qalbi. Jadi ketika kita niat, hati kita ada qasdun. Paling tidak lesan kita mengucapkan usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, yang imam ya imaman, yang makmum ya makmuman, itu dalam hati mengartikan. Atau paling tidak dalam hati mengucapkan saya sholat isya 4 rakaat. Saya sholat isya 4 rakaat. Lillahi. Nah, paling tidak dalam hati ada getaran. Nah, jangan sekedar Allahu Akbar. Makanya harus hati-hati ya. Ketika kita niat bersamaan dengan takbir, itu dalam hati kita harus ada qasdu syai'in, yaitu ada getaran, ada gerakan. Ya, apa yang kita lakukan itu ada di dalam hati kita. Jadi saya niat sholat isya 4 rakaat lillahi ta'ala. Paling tidak, ya, mudah-mudahan ini diperhatikan. Amin Allahumma. Itu dalam hati kita. Itu dalam hati kita. Maka harus dihati-hati, jangan tergesa-gesa. Kita nikmati sholat kita, baik insya Allah semakin baik ibadah kita. Amin Allahumma. Sebab apa? Sholat ini kunci daripada kehidupan kita. Kalau sholat kita baik secara syariat, kita nikmati, maka insya Allah lama-lama kehidupan kita akan dipernahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf ketika dalam kehidupan kita ada kesusahan, kesulitan, ya, maka lihatlah sholat kita. Perbaiki sholat kita dulu sebelum yang lain. Saya sudah sholat, mungkin sholatmu hanya ikut-ikutan, tidak paham persis. Maka malam hari ini kita bahas satu persatu. Kalau tidak sampai ya kita teruskan. Sekali lagi rukun saya ambil yang 13 dibagi menjadi 3. Pertama rukun qalbi, wajib yang harus ada di dalam hati kita, yaitu niat. 1. Kemudian rukun qauli, rukun yang harus kita ucapkan ketika kita sholat. Ada berapa? Yang rukun qauli atau ada berapa? Nanti bisa dikalikan kan enak. Yang 1 hanya rukun qauli. Kalau rukun qauli ada berapa? Nah ini loh, hanya ada 5. Jadi apa yang kita baca dalam sholat yang wajib itu ada 5. Yang kita baca dalam sholat yang wajib dulu, yang wajib jumlahnya hanya 5, yaitu disebut rukun qauli. 1 adalah takbir, ya, takbir. Jadi niat nggak usah kita ucapkan berarti sah, karena niat bukan rukun qauli tapi rukun qauli. Dan rukun qaulinya ada 5. Ini harus kita perhatikan. Jadi berarti kita harus fokus di dalam 5 ucapan ini, 5 bacaan ini dalam sholat yang diwajibkan, yang dirukunkan. Selain itu sunnah. Selain 5 ini berarti bacaan apapun di dalam sholat itu hukumnya sunnah. 5 ini yang rukun yang harus kita perhatikan. Jangan kita perhatikan sunnah tapi rukun nggak tahu. Yang pertama adalah takbir. Jadi kita mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya wajib atau rukun. Takbir pertama ya, takbir pertama itu hukumnya adalah wajib. Harus kita ucapkan, tidak boleh di dalam hati. Jadi harus kita ucapkan. Batasnya mengucapkan takbir itu bagaimana? Batasnya paling tidak diri kita sendiri mendengar, paling tidak diri kita sendiri mendengar.
bagi imam, dianjurkan atau disunahkan memberikan makmumnya dengar. Tapi untuk pribadi kita paling tidak diri kita mendengar. Jadi nggak boleh dibatin. Bocor takbir tidak boleh dibatin ya. Karena ini rukun kaum. Satu adalah bacaan takbir. Ada takbir ada berapa rukun kaum ini? 5. Satu takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar ini menurut Imam Syafi'i ada 2 bacaan. Ada Allahu Akbar, ada Allahul Akbar, ada alnya. Jadi monggo. Tapi sampean sebenarnya umum Allahu Akbar. Tapi kalau sampean umpama ning dinggon kalau imam maca Allahul Akbar ora kaget. Sebab itu menurut Imam Syafi'i. Imam Maliki, Imam Hambali hanya satu, tidak boleh dirubah lafadznya, yaitu Allahu Akbar. Nah, Imam Maliki, Imam Hambali. Imam Hanafi, nah ini bebas. Imam Hanafi agak luas, yaitu di mana di situ mengagungkan Allah ya sah-sah saja. Jadi bisa Allahul A'dzam, Allahul Latif. Orang di situ kalau Gusti Allah. Nanti saya gunakan itu pakai berbunyi tiang, umum bawang ya. Ini untuk ilmu saja. Dan juga saja tidak paham tentang pendapat-pendapat ulama-ulama, kita tidak saling mensalahkan karena empatnya juga diakui oleh Rasulullah SAW. Dan semua meninggalnya luar biasa, wafatnya semua luar biasa, sampai mempersiapkan dirinya. Ada yang meninggal dalam keadaan membaca kitab, ada yang meninggal dalam keadaan bersujud. Urusannya nyala-nyala repot. Ini terbukti kan? Ya. Jadi yang pertama apa? Rukun kauli, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bangsa ucapan, maka ucapkan Allahu Akbar dan sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan, takbir kita sambil mengangkat tangan. Berarti mengangkat tangannya itu rukun apa sunnah? Mengangkat tangannya rukun apa sunnah? Ayo, Kalau kita nambahin rukun yang mengangkat tangan ada. Jadi mengangkat tangan hukumnya sunnah. Berarti kalau sampai sholat Bismillah Faradul Mahribi Tadar Ibadati Makmumah Billahi Ta'ala Allah Belokonya sambil nata ini adalah nanti Allah saya sholat maghrib 3 rakaat makmum imam Billahi Ta'ala. Sambil menata niat di dalam hati kita. Tangan kita tidak mengangkat itu sah-sah saja, karena mengangkat tangan itu sunnah. Mengangkat tangan itu sunnah. Tapi sunnah itu apabila kita sempurnakan, kita kerjakan di dalam sholat, berarti kita memberikan kesempatan diri kita untuk meraih pahala yang lebih banyak. Dan bisa juga karena sunnah yang kita lakukan itu menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita. Jadi jangan ringankan sholat, jangan ringankan sunnah. Makanya umumnya orang takbir mengangkat tangan semua, tapi kita tahu mengangkat tangan itu sunnah. Kita praktekkan cara mengangkat tangan yang benar itu ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat dari hadis Rasulullah yang paling kuat ya. Yang paling kuat ada 2 pendapat ini. Yang satu, kita mengangkat tangan sama dengan bahu kita, pundak kita, berarti cukup. Ya, cukup begini, pundak kita. Dan kaful ini dalam EP ini menghadap ke jangan menceng itu. Mau menceng ini berarti supaya awake dhewe lakoni sunah iki yo sunah sing sempurna. Ojo lakoni sunah tapi tidak tahu prakteknya. Jadi yang penting kita ketahui adalah cara Rasulullah menjalankan sunnah bagaimana. Kalau kita ingin sesuai dengan Rasulullah SAW. Pertama, angkat tangan kita. Nah, jalan yang pertama, hadis yang pertama adalah setara dengan bahu kita. Di Allahu Akbar. Terus EP ini menghadap kiblat, jangan miring.
Pokoknya samping ini. Nah, menghadap ke kiblat. Jari-jari terbuka dengan ya umum aja, jangan terlalu lebar, jangan lebar meter, jangan ditutup tapi cukup dibuka sedikit ya. Saudara, contoh begini, Allahu Akbar. Jadi menghadap kiblat dan jari-jari asabi ini dibuka sedikit ya, dan ini difaham. Amin Allahumma. Itu cara yang pertama. Cara Rasulullah yang pertama mengangkat tangan adalah dengan setara pundak kita, terus kaful yadi ini dalam ini menghadap ke kiblat, jari-jari terbuka, jangan terlalu lebar dan jangan ditutup, sedang-sedang saja. Yang enak kan sedang, gitu lah ya. Yang enak kan sedang. Mau coba orang semudel-mudel kayak Allahu Akbar, itu bukan sopo. Jalan yang kedua setara dengan daun telinga kita. Ada yang cukup Allahu Akbar, pundak. Ada yang Allahu Akbar, telinga. Itu dua cara yang kuat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi sampai tidak usah nopo koyok-koyokan. Nah, kudu dibenerke iku sing Allahu Akbar mengangkatkan sak dhuwure telinga atau begini ini kurang pas. Jadi yang benar dua cara Allahu Akbar sama Allahu Akbar setara dengan daun telinga kita. Mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Itu rukun yang keberapa tadi? Kedua, yaitu takbir. Dan takbir disunahkan mengangkat tangan. Kemudian wasalisu ya. Kita bahas rukun kauli dulu. Jadi rukun kauli tadi ada 5 ya. Jadi takbir. Kemudian yang kedua apa? Yang kauli. Membaca Fatihah. Berarti membaca Fatihah ini harus diucapkan, nggak boleh dibatin ya. Yang kedua, rukun kauli. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa? Yang wajib kita ucapkan, yang wajib kita baca dalam sholat. 1 takbir, kedua Fatihah. Disebut rukun kauli, ada 5. Nah, salawat Nabi. Salawat Nabi dulu atau tasyahud dulu? Tasyahud akhir dulu dong. Tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu batas membaca tasyahud akhir sampai wa ala ibadillahi sholihin. Jadi dari at-tahiyatul sampai wa ala ibadillahi sholihin. Itu hukumnya wajib ketika duduk terakhir, wajib mengucapkan tahiyat atau tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut akhirnya sampai wa ala ibadillahi sholihin. Berarti sudah 3 ya. Sudah 3 takbir, Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir. Terus rukun kauli yang keempat apa? Sholawat. Jadi sholawat ini bukan masuk tahiyat, tapi beda rukun lagi. Cuma di dalam satu bacaan. Setelah kita wa ala ibadillahi sholihin, kita teruskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling sedikit yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikit ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau enggak kasih sayyidina enggak apa. Yang mau kasih sayyidina enggak apa. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Batasnya hanya itu saja, yang wajib ya. Yang wajib batasnya hanya itu saja. Jadi sampai situ salam langsung boleh. Jadi sampai wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Karena itu batas akhir. Masalah keterusannya adalah sunnah.
Kemudian rukun ucapan, rukun kaulian kelima apa? Yaitu bacaan salam. Assalamu alaikum. Paling sedikit assalamu alaikum. Paling sedikit assalamu alaikum. Walaupun cara lafaz yang diucapkan ulama ada berbeda pendapat. Ada yang pakai alif lam assalamu alaikum, ada yang tidak pakai langsung salamun alaikum. Tapi sempurna kalau sampai yang musik assalamu alaikum. Ini kalau sampai salamun alaikum nggak pakai al, loh memang ada pendapat ulama boleh kok. Ngaji, tidak langsung nyala-nyala pakai tiang ya. Sudah dari difaham. Amin Allahumma. Jadi harus kecekel ya. Rukun sing 13 wau, rukun 13 sholat, gampang dihafal, dibagi telur. Siji rukun qaulini, rukun qauli ada 5. Apa saja? Yaitu takbir, Fatihah, terus tahiyat akhir, membaca sholawat dan salam. 1 tambah 5 berapa? 6. Dan sisanya berapa? 7. Saya ambil yang 13 loh. Sisanya 7. Berarti 7 adalah rukun fiqih. Berarti kalau sampai harus ngerti, limo ini sing hanya wajib diucapkan sholat. Jadi langsung sampai mengambil hukum. Selain bacaan 5 ini adalah sunnah. Titik. Berarti sak limo itu sunnah. Rabbi firli warhamni wajibulni warfani sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunnah. Mau jenengan ucapkan monggo, boten nggih monggo. Sing penting sing limo iki dingerteni wajib. Sisanya yang 7 adalah rukun fi'li. Apa saja rukun fi'li? Rukun fi'li apa saja? Pertama, berdiri tegak. Ayo. 7 berdiri tegak. Ini rukun fi'li, berdiri tegak. Cara berdiri yang benar menurut hadis Rasulullah. Cara berdiri yang benar menurut hadis Rasulullah. Ini harus dipraktekkan. Tidak ada kiblat kan? Kedua kaki ini jangan melebar, dibuka, jangan merapat, ya, jangan merapat begini dan jangan terlalu melebar begini. Jarak paling ideal menurut Rasulullah adalah 1 cengkal dari kilaan kita masing-masing, dari cengkalan tangan kita masing-masing. Berarti dikira-kira di 1 cengkal. Jadi jaraknya segini. Terus jari-jari kaki ini hadapan ke kiblat semua. Kurang menceng itu, mana saya menceng ini? Nah, kecuali memang kaki ini jeber. Jadi usahakan ini biar sholatnya sampai akan terasa nikmat. Nanti akan sampai merasakan buah daripada sholat kalau kita berusaha mengikuti ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan sahabat-sahabat Nabi. Jadi lapak kaki ini kalau kita mau sempurna dipepetkan dulu, pepetkan dibuka sedikit. Karena apa? Sempurnanya menghadap kiblat. Kedua sempurnanya jangan ada yang mendahului, artinya sejajar antara jari-jari kaki kanan dan kiri sejajar, tidak depan, tidak belakang, ya, sejajar. Makanya kalau kita ingin diratakan dulu baru dibuka sedikit. Kira-kira 1 cengkal dari tangan kita, ya, paham ya? Kira-kira 1 cengkal. Joshua sama ini kan nanti Rahman, kalau sudah penting ini. Ya. Jadi yang pas menurut hadis Rasulullah dibuka kakinya, tapi tidak lebar, dikira 1 jengkal, jari-jari tangan, jari-jari kaki rata. Jadi jangan ada yang depan, ada yang kiri, diratakan. Jadi gini. Dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Terus berdirinya, punggung ini jangan menunduk. Jadi lurus. Jadi Allah. Kalau saya pakai yang pundak. Kalau jenengan pakai ngeten monggo, sing pakai ngeten monggo. Ada 2 hadis ya. Nah, masalah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ini lurus. Ya. Dan ini difaham. Amin Allahumma. Amin. Punggungnya lurus. Maka tidak sah kalau orang tersebut bisa berdiri tegak tapi dengan bungkuk. Kecuali memang sudah tua, nggak bisa meratakan punggung. Jadi yang hanya memandang ke tempat sujud itu hanya pandangan saja, jangan bungkukkan kepala, bungkuknya terlari rapas. Jadi tetap kepala ini, ya, tetap
kepala ini rata dengan punggung kita, ya paham ya? Kepala ini rata cuma pandangan kita saja, jangan menunduk gini. Ini harus hati-hati. Kalau kita terlalu menunduk maka tidak dihukumi berdiri tegak. Dalam ilmu fikih ada tegaknya, tidak hanya berdiri, tapi berdiri tegak. Kalau kayak kusuk Allah ini barang duit hilang mungkin. Jadi tegak. Allah sekali lagi mengangkat tangannya begini boleh. Ada dua hadis. Jadi setara dengan bau atau dengan daun telinga. Ini menghadap kiblat, jari dibuka tapi nggak usah lebar-lebar tadi. Allahu Akbar. Coba bangun begini saja. Allahu Akbar. Sama rasanya aneh. Allahu Akbar begini barang ngono. Jadi sampean sing melu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun fi'li yang pertama adalah berdiri tegak. Supaya sempurna, ini rata. Dibuka tapi jangan lebar, jangan mepet. Dibuka sedikit sekiranya 1 jengkal. Jari-jari kaki menghadap kiblat, jangan menceng begini. Monggo. Niki kalau kita mau sholat dipraktekkan, diperhatikan, ditoto sih, ya, ditoto dulu, hati-hati dulu karena kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niati mengikuti gerakan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaki jangan begini, jari-jari menghadap kiblat begini. Ya. Terus jaraknya 1 jengkal, jangan terlalu lebar, jangan mepet, ya. Mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Amin. Itu rukun fi'li yang berapa? Pertama. Jadi rukun sholat ada 13, saya ambil 13 ya. Mau yang 17 monggo. Cuma hanya hitungannya saja yang beda, tapi sama-sama benar ya. Nanti saya sudah terangkan cara menghitung yang 13 dan cara yang menghitung 17. Mungkin sampai bisa menerangkan. Jangan jadi debat. Rukun 13 dibagi 3. Pertama rukunul qalbi 1, niat. Rukunul qauli 5. Tadi sudah kita terangkan takbir, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, salam. Jadi selain bacaan 5 ini sunnah. Jadi supaya sampai itu fokus di wajib sih. Selain 5 bacaan semua sunnah. Saya hafalkan yang 5 ini dulu. Oh, berarti yang saya wajib baca 5 ini. Ya, takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Selain itu berarti sunnah. Dan sunnah tadi nanti ada apa-apa, ada hayat yang sudah saya bahas. Umat sampai lagi. Sebenarnya wajib sih. Wajib ini diperhatikan. Terus dibagi mana rukun fi'li yang ketiga rukun fi'li ada tuh 7. 1 tambah 5 6 tambah 7 berarti 3. Rukun fi'li yang pertama berdiri tegak. Berdiri tegak. Tapi cara berdiri yang benar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukunul fi'li yang kedua yaitu apa? Ruku. Ada 7 ya. Berdiri tegak, ruku. Yang ketiga iktidal. Iktidal dari ruku. Makanya ini dihitung 1. Kalau yang menghitung rukun 17 dihitung sendiri-sendiri. Iktidal plus tumakninah dihitung diri-diri. Tapi yang mengambil rukun surat 13 antara iktidal dan tumakninah dijadikan satu. Perbedaannya hanya itu saja. Jadi ini iktidal yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Sujud. Nah, ini rukun yang ini yang 7 tadi. Sujud. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud. Ini juga ada tumakninah, tapi yang mengambil 13 dijadikan 1. Di tumakninah dan duduk di antara 2 sujud dijadikan 1. Yang 17 dihitung sendiri. Hanya perbedaannya sampai bisa. Terus yang keenam apa? Duduk tahiyat akhir, ya, duduk tahiyat akhir yang ke-6 dan yang ke-7 tertib. Jadi ada berapa? 7 rukun fi'li. Tertib itu artinya apa? Yang kita kerjakan itu tertib. Rukuk dulu baru sujud nggak boleh, sujud rukuk nggak boleh. Itu kan suatu pekerjaan kan? Nah, pekerjaan itu dilakukan dengan tertib. Berarti 7 tambah 6, 7 tambah 5 berapa? Tambah 1 rukunul qalbi 3. Mudah-mudahan 13 ini dihafal.
ketika kita sholat benar-benar mengetahui rukun-rukunnya sholat. Coba kita ulang. Rukun sholat ada 13 dibagi 3. 1 ruknul qalbi. Ruknul qalbi ada 1. Apa? Ruknul qauli ada 5. Ruknul qauli itu adalah bacaan apa? Takbiratul Fatihah, sholat, dan saat 1 tambah 5. Nah, ruknul fi'li ada 7. Berdiri ayo sujud ini terus apa? Ayo rukuk ini terus sujud. Kelima Duduk di antara dua sujud. duduk di antara 2 sujud. Keenam duduk tahiyat akhir. Ketujuh Tertib. cukup. Selain itu semuanya sunnah. Jadi kita fokus dulu yang 13 ini. Dan 13 ini mari kita praktekkan cara Rasulullah SAW. Ya. Niat sudah saya praktekkan tadi, cara mengangkat tangan takbir sudah saya praktekkan, dan saya juga tadi menyinggung ada beberapa istilah masalah lafaz takbir. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahul Akbar, ada yang boleh Allahul Latif, Allahul Karim. Itu Imam Hanafi. Tapi kita Imam Syafi'i Allahu Akbar. Jangan jadi perdebatan, semua benar. Cuma kita tambah dulu. Kemudian rukun fi'li yang kedua adalah rukuk. Adalah rukuk. Coba saya praktekkan rukuk yang benar ala Rasulullah. Monggo sapa sing mriki? Praktek iso bosok kula. Kan namanya. Ada ono. Coba takbir benar. Ini mandek ya. Ini dibuka. Dibuka sebau setara dengan bau boleh atau diangkat setara dengan daun telinga boleh ya. Terus rukuk langsung. Rukuk yang perlu kita perhatikan telapak tangan kita tetap terbuka, jangan begini. Ya, jangan nempelnya begini. Telapak tangan kita jari-jarinya terbuka dan diletakkan di lutut. Jangan begini di lutut kita. Lutut itu dengkul. Nah, ambil tangannya dibuka. Dan kita harus sesuaikan punggung ini rata. Kepala jangan begini, kepala diangkat. Sekarang kan sampean yakin kepala ini rata dengan punggung semua ya. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan punggung tersebut andaikan diberikan itu enggak tumpah. Sampai seperti ini. Paham ya? Nah, ini supaya kita rukuknya sempurna. Ini kepala rata. Jangan begini, maaf, banyak yang begini. Ya, banyak yang kepala tunduk ini boleh apa ini. Jangan rata. Dan ini ditekan. Jangan hanya nempel saja, ditekan sekencang-kencangnya. Supaya otot-otot yang di kaki-kaki kita ini tertarik. Inilah yang namanya sholat membawa kesehatan. Ditekan. Tekan itu. Terus ini jangan lurus. Ini keluar sedikit saja, keluar agak bengkok ya. Jangan lurus begini tapi bengkok sedikit. Jangan terlalu banyak. Pokoknya keluar sedikit. Ya, terus ditekan. Posisinya ini jangan lebar, nah ini menghadap ya. Ini setara. Tekan. Ini lurus. Ini dalam hadis Rasulullah SAW mempunyai fungsi kesehatan yang luar biasa. Semua darah-darah aliran darah kaki ini akan tertarik semua dan akan langsung masuk ke dalam otak kita. Ya, makanya orang-orang yang sholat sesuai dengan cara Rasulullah SAW, insya Allah dijauhkan dari yang namanya stroke dan macam-macam. Amin. Maka Rasulullah bersabda, ketika kalian sholat, maka kalian akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, olahraga yang paling menyehatkan adalah sholat. Tidak usah sampai nak minggu goyang-goyang. Itu sholatnya sampai tenanan, insya Allah sehat. Amin Allahumma. Amin. Terus kemudian ini rukun yang ke berapa tadi? Rukun fiqih yang kedua adalah cara rukun yang benar. Cara rukun yang benar begini. Jadi kepala jangan sampai menunduk, itu
makro. Kalau kepala kita menunduk itu makro. Makro berarti menghalangi atau mengurangi daripada kesempurnaan sholat. Walaupun tidak membatalkan menunduk, tapi makro. Makro akan menghilangkan kesempurnaan sholat. Kemudian setelah rukun fikih yang kedua rukun fikih yang ketiga apa? Tidak kembali. Sami Allah. Mengangkat tangan ketika iktidal itu juga sunnah. Ya, mengangkat tangan itu sunnah ada 3 tempat. Ada 4 tempat. Sunnah mengangkat tangan itu hanya ada 4 tempat. Satu ketika takbir pertama, kedua kembali dari rukuk, dan ketiga apa? Ketiga apa? Misalkan akbar sami Allahu liman hamidah angkat. Jadi ketika keempat ketika kembali dari tahiyat awal. Selain itu enggak ada sunnah mengangkat tangan ya. Jadi mengangkat tangan sunnahnya ada 4 tempat. Diperhatikan jangan menambah-nambahi. Satu ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau turun dari rukuk, ketiga ketika kembali dari rukuk iktidal, keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Ya, bangun tahiyat awal itu ketika mau bangun itu disunahkan mengangkat tangan. Jangan setiap rakaat mengangkat tangan. Kadang ada orang yang melebihi. Jadi sunnahnya aja 4 ini jangan ditambah-tambah. Kemudian iktidal, iktidal itu artinya kembali dari rukuk. Kembali dari rukuk. Kenapa Rasulullah memberikan ajaran tidak langsung sujud? Karena inilah kesehatan. Kalau langsung sujud maka akan terjadi bahaya dalam darah kita. Karena darah kita yang tadi rukuk, ini ketarik semua. Kemudian harus ada iktidal dan iktidal ada tomaknah walaupun sebentar. Ini untuk mengembalikan urat-urat kita yang tadi rukuk kembali kepada posisinya masing-masing. Darah yang berjalan supaya normal kembali. Darah yang berjalan supaya normal kembali. Ada tomaknina. Ada tomaknina. Cuma tomaknina di sini yang menghitung 13 tidak dihitung. Yang dihitung hanya tidak. Mudah-mudahan ini paham. Amin Allahumma. Jadi tetap pandangannya menghadap kiblat semua wajah, cuma hanya pandangan mata saja yang menghadap ke tempat sujud. Nah, ini yang sempurna. Jadi kepala jangan dengkleng, tetap menghadap ini, cuma pandangannya hanya menghadap ke tempat sujud. Ini iktidal yang benar. Ini iktidal yang benar, ini lurus semua. Jadi berdiri yang tegak lagi seperti semula, lurus. Ya. Setelah itu baru kita melakukan ruknul fi'li yang berapa? Ruknul fi'li yang ketiga. Nah, berdiri tegak, rukun iktidal. Rukun fi'li yang keempat adalah sujud. Nah, cukup. Diri lagi, kembali lagi. Awas perhatikan, sujud ini ada 2 hadis. Ada 2 cara yang dianjurkan, cara Rasulullah SAW. Perhatikan, ada 2 cara sujud yang dianjurkan Rasulullah. Cara sujud yang dianjurkan Rasulullah ada 2 hadis. Satu yang diriwayatkan sahabat Wa'il, kedua yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Dua-duanya boleh, sahih, mau pakai yang mana? Yang pertama kita ketahui Rasulullah bersabda yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memerintah kepada kita untuk sujud memakai tis'atu a'dha. Sab'atu a'dha yaitu 7 anggota badan. Ya, ini dari Rasulullah SAW. Sujud memakai 7 anggota badan. Yang pertama adalah jabah. Kedua telapak tangan. 1 tambah 2 berapa? 3. Kemudian lutut 2 lutut berarti berapa? 5. Kemudian asobir rijlaini yaitu jari-jari kaki kita berarti tambah 2 berapa? 7. Itu hadisnya sahih dari sahabat Ibnu Abbas. Masalah Imam Ahmad bin Hanbal tidak mewajibkan jari-jari kaki itu madhab. Ya itu madhab. Jadi Imam Hanafi anggota sujud itu dari 1 kata Imam Hanafi. Apa? Batuk. Lah kok iso dalam batuk kok ini? Beblak ya. Makanya yang lebih ideal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu langsung mengambil Rasulullah SAW itu 7 anggota sujud. Oke. 7 anggota sujud ini kita praktekkan yang benar. Cara Rasulullah yang pertama adalah mendahulukan lutut kita. Mendahulukan lutut kita. Ya, cara Rasulullah yang paling
yang pertama yang diriwayatkan sahabat Wa'il itu adalah lutut kita turun. Allahu Akbar. Lutut baru tangan. Posisi tangan ini sesuai dengan ketika kita mengangkat tangan. Kalau memang kita mengangkat tangannya sepundak, sesuaikan, berarti kita ini sujud, tangan kita ini pas pundak kita. Nah, pas. Kalau kita mengangkat tangannya tadi takbir setara dengan daun telingan, maka ini setara dengan telingan kita, ya, paham ya? Ini tergantung kita mau pakai cara yang mana. Tangannya jangan sampai begini, ini dibuka. Karena Rasulullah SAW memberikan hadis, ketika kalian sujud, sekiranya anak kambing itu bisa lewat. Ini kata kias. Coba kalian berdengar, sujud kepengen sempurna, kira-kira anak kambing bisa lewat ini aja, tutup artinya. Ini harus dibuka. Jangan ditutup begini ya. Jangan ditutup begini, dibuka. Sekiranya anak kambing ini bisa lewat, tapi sampai ini yuk kambingnya bisa lewat, tetap okay? Itu hanya bahasa kias, artinya kasih ruang. Kasih ruang. Karena apa? Orang posisi sujud seperti ini jantungnya akan mengumpat darah yang keras dan dialirkan ke otaknya. Kalau ini begini, otomatis akan tersumbat, maka bisa bahaya. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Maka ruangan ini dibuka, ruangan perut ini dibuka. Tangan jangan masuk, tapi jangan terlalu melebar begini. Cukup sedang begini. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin. Kemudian posisi kaki. Jadi anggota badan sudah jelas. Satu riwayat hadis saya sampaikan, lutut dulu ya, lutut, baru tangan. Posisi tangan tergantung kulon jenengan mau pas takbir, melu sing setara dengan bahu ya, sebahu kita, sebahu. Kalau kita takbirnya tadi setara dengan daun telinga, ya kita letakkan sesuai dengan daun telinga. Daun ini difaham. Amin Allahumma. Amin. Kita praktekkan benar sholat kita menurut Rasulullah SAW. Dalam posisi begini, berarti anggota badan yang pertama adalah lutut. Kemudian apa? Kedua apa? Tangan. Ketiga jabah. Nah, berarti 1, 2, 7. Nah, yang terakhir adalah jabah. Jabah itu adalah batuk. Batuk ngerti ya? Batuk ini cara menempelkan Rasulullah adalah yang paling sempurna. Sekiranya hidungmu ini juga menempel, walaupun hidung bukan anggota sujud, tapi kesempurnaan sujud ketika jabahmu menempel tempat sujud, hidungmu juga menempel. Makanya Rasulullah dalam hadisnya Sahih Bukhari mengatakan, sujudlah kalian pakai batuk kalian, jabah kalian. Tapi Rasulullah menunjuk begini, bahasa lughatnya hadisnya itu pakai lafal jabah, yaitu apa? Jabah ini batuk. Tapi Rasulullah astane nunjukin hidung. Aneh tau? Sujudlah kalian pakai batukmu, tapi isyaratnya hidung. Maknanya bagaimana? Artinya kesempurnaan sujud tetap pakai batuk, pakai jabah. Jabah ini bahasa Indonesia apa? Dahi ya. Batuk ini dahi. Sekolah. Dahi ya. Kening. Kening kuping kok. Kening gini. Jat. Batuk ya Pak ya. Batuk. Jadi intinya anggota sujud yang di kepala adalah batuk. Itu enggak, tapi untuk kesempurnaan saja hidungnya menurut hadis Rasulullah karena menunjuk hidung, maka ulama hadis menafsiri artinya bagaimana? Sempurnanya kita meletakkan batuk kita ke tempat sujud adalah sekiranya hidung kita juga ikut menempel. Amin Allahumma. Amin. Praktek diri nempel. Tapi sekiranya jenengan kok sujud mungkin yang alas, orang debunya akeh, makin nak irungnya nempel akan nyedot debu, maka cukup dengan dahi saja sudah cukup. Karena ini yang wajibkan, paham ya? Dan kenapa pakai batuk begini? Nah, ini yang bahaya. Kalau sampai Rasulullah bersabda, kita batuk ini kan tidak boleh terhalang dengan sehelai rambutmu. Sehelai rambutmu tidak boleh terhalang. Maka Rasulullah sampai bersabda, jangan kalian sombong ketika sujud dengan mengibaskan rambut kalian. Banyak sekarang. Arab sujud orang Indonesia. Kata betul.
Karena rambutnya panjang, rambut picis, orang nganggo alat, akhirnya sujud diplepati ini. Itu sudah dikomentari Rasulullah. Jangan kalian sombong ketika sujud dengan mengibaskan rambut kalian. Maka rambut panjang nggak apa-apa. Ya. Yang penting ojo dipaskin ini. Ketika mau sujud, kadang ono wong ngerti pesek. Ada betul? Ini sudah dicela Rasulullah, itu sombong namanya. Maka ulama-ulama memakai cara, yaitu ada yang pakai picis, ada yang pakai imamah ya, ada yang pakai kaji. Itu hanya alat saja. Jadi nganggo picis orang nganggo picis itu sah-sah saja. Yang penting kita bisa memastikan bahwa batuk kita benar-benar menempel ke tempat sujud tanpa ada penghalang. Sambel rambut pun nggak boleh. Kalau rambutnya panjang ya pakai pecis. Jadi pecis ini kaji ini nggak masalah. Itu bukan satu kewajiban, bukan satu kesempurnaan. Tapi ulama pinter supaya tidak resiko mengipaskan rambut karena ada hadisnya Rasulullah. Maka Rasulullah memakai alat imamah. Rasulullah pakai imamah. Jenengan pakai imamah ya monggo. Kayaknya pakai imamah. Malah repot sampai apa? Karena melu imamah, melu Rasulullah apa? Betul apa? Kau sunnah. Jadi kadang mau niku moyo kok imamah iso ngaji lho, melu sunah kok koyo. Kok melu sunah kudu iso ngaji. Tapi kan ora iso ngaji ya, kan mau melu sunah. Sing bahaya niku yang diharamkan orang pakai imamah tapi tujuannya menipu. Nek cara Imam Ghazali haram. Aku tak nggo imamah gendarani wong alim lha iki padahal ora alim. Padahal ora. Jadinya enggak boleh menipu orang. Kuatirnya apa? Biasanya wong pakai imamah udeng-udeng iku wis alim. Kuatire menurut orang alim ditanyai hukum padahal ora iso. Akhirnya karena malu harus pakai imamah mengeluarkan hukum dengan akalnya. Bahaya enggak? Nah ini yang diharamkan. Tapi kalau sampean pakai imamah niatnya sunnah nggak masalah. Kalau ditanya orang musliman pakai imamah, ini hukumnya berikut. Wah iso. Lo kok pakai imamah? Apa yang harus sunnah kan Nabi itu? Ini yang jujur. Alhamdulillah. Tapi biasanya menurut isin, terus pakai imamah, pakai serban, pakai hukum rambut, wah akhirnya pakai caranya nggak buat akal diri. Ini yang haram ya. Yaitu masalah itu kan berarti di individu. Nanti sampean nggak kenal ngarani sing nggo imamah, ora iso ngaji haram. Karena ini masalah niat. Kalau memang jujur saya nggak tahu kan nggak masalah. Saya pakai hanya untuk nggak masalah. Asal dikhawatirkan terus gawe imamah ditakoni nggak mudeng akhirnya jawab saisone. Ini yang diharamkan Rasul Muhammad SAW. Ya. Paham ya masalah ini cara sujud ya? Nah, ini harus nempel. Kemudian anggota badan yang ke-6 dan ke-7 adalah asobir rijlaini, yaitu jari-jari kaki. Yang sempurna dalam hadis Rasulullah, coba sampai tunjukin deh kakinya deh. Ini salah tapi tidak membatalkan ya. Ada salah yang membatalkan, ada salah yang tidak membatalkan. Ini salah artinya kurang sempurna. Kita kan ingin seperti Rasulullah, menurut hadisnya Rasulullah. Dan kaki ini begini. Mana? Nempel. Ini Nah, ini nempel ya, tidak bisa dibuka, tapi tempelkan, dirapatkan. Inilah cara sujud Rasulullah SAW. Nah selama ini sampai mau buka kok tempel ini. Nah, itu buka, mana ngaji ya. Tempel ini difaham. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Itu cara sujud daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Jadi sujud kata Muhammad. Ya, ini nanti ada sesi pertanyaan ya. Ada sesi pertanyaan. Jadi kaki ini nempel ya. Untuk posisi kaki nempel. Asobir rijlaini ini nempel, jangan dipegang ya. Usahakan kalau sujud seperti itu. Walaupun karena lebarkan ini tidak membatalkan, tapi kita berusaha mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah berapa? Rukun fikih sudah berapa? 7 genap ya. Enggak rukun fikih tadi berapa? 6. Baru 6 kan? Yang terakhir mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Untuk posisi sujud seperti tadi, untuk seperti rukuk seperti tadi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan yang untuk sunnah-sunnah di dalam ibadah sholat. Kita fokus dulu yang wajib,
Mudah-mudahan kewajiban kita ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal Amin. amin amin ya rabbal Amin. Tadi belum saya terangkan yang kedua cara sujud. Yang pertama ketika turun adalah dari hadis Abu Hurairah. Yang pertama dari Abu Wa'il, dari sahabat Wa'il tadi, mendahulukan lutut dulu ya, mendahulukan lutut baru telapak tangan. Tapi dari sahabat Abu Hurairah mendahulukan tangan dulu ya. Kalau sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah hadisnya begini. Allahu Akbar. Ini dulu baru begini. Jadi sampai boleh cara dua, boleh lutut dulu begini, atau boleh begini. Baru lu sampai melu sing dimong bos, sampai ya. Dua-duanya benar. Karena dari sahabat Wa'il bin Jumhur dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dua-duanya benar. Lah kenapa begitu? Maka ulama hadis memprediksi sahabat Wa'il ini ditelusuri. Kenapa dia meriwayatkan Rasulullah ketika sujud mendahulukan lututnya dulu? Karena sahabat Wa'il ini Islamnya lebih dulu daripada sahabat Abu Hurairah. Lebih dulu daripada sahabat Abu Hurairah. Ketika sahabat Wa'il ini masuk Islam, itu Rasulullah masih tegar, masih tenaganya masih kuat. Maka Rasulullah pakai dulu kedua lutut. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam itu setelah 3 tahun kemudian Rasulullah wafat. Berarti ketika masuk Islam kan terus 3 tahun toh. Jadi sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam hanya menangi Kanjeng Nabi masuk Islam, melu Kanjeng Nabi itu 3 tahun. Berarti Rasulullah posisi wafat umur berapa? 60. Berarti Abu Hurairah masuk Islam, Kanjeng Nabi umur pinter sudah kan? Karena hanya masuk Islam 3 tahun kemudian Rasulullah wafat. Berarti Rasulullah saat itu Abu Hurairah masuk Islam, Rasulullah umurnya 60. Maka sahabat Abu Hurairah rak gelem ketinggalan karo sahabat-sahabat liyane. Nak sahabat liyane ngenteni Kanjeng Nabi ning masjid, aku ge masuk Islam ge anyaran kok, ngenteni Kanjeng Nabi ning omah. Pokoknya cara mempraktekkan dia ingin tahu bagaimana cara tidur Rasulullah, cara jalan Rasulullah, cara masuk rumah Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah ngintil terus. Sebab apa? Wong aku Islam anyaran. Lalu menangnya hanya 3 tahun. Loh, nak sahabat Wa'il, ini Rasulullah masih muda, wajar. Orang kalau masih muda pakai lututnya nak. Nah, sampai Rasulullah pakai lututnya kadang langsung makrab jangan. Tangan dulu biasanya harus wong tua, karena untuk apa? Menahan dulu. Paham ya? Jadi ini alasan kenapa sahabat ini meriwayatkan begini loh. Ini lihat kondisi Rasulullah. Maka ulama tafsir menerangkan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi ternyata dengan alasan yang pas, karena Rasulullah saat itu umur 60 kan tenaganya harus kurang. Maka Rasulullah pakai apa itu? Telapak tangan dulu, menahan dulu. Nah, baru begini. Ya, dalam ini difaham. Alasan ini dapat difaham. Amin Allahumma. Amin. Ada 2 cara sujud tadi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat ini difaham. Amin Allahumma. Amin. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita berikan kesempatan. Duduk tasawuf akhir dereng Ustaz. Duduk tasawuf akhirnya dereng. Duduk tasawuf akhir pun dereng kok. Duduk tasawuf akhirnya. Duduk yang ke-6, duduk tasawuf akhir pun dereng. Duduk di. Oh, sujudnya ada sujud tawaruk kan? Nggih. Sujud tawaruk. Sujud. Iya. Duduk. Ya, duduk tawaruk. Cuma duduk tawaruk yang benar gitu. Iya. Ayo duduk tawaruk sampean, Pak. Nah, duduk tawaruk. Nah, kesimpulannya begitu ya. Jadi tetap asobir rijlaini yang 2 mangkal itu tetap memangkal. Itu yang sempurna ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jari-jari kita di lutut, ya, dan jari kita di lutut jangan ditutup. Tetap jari-jari kita selalu begini ya. Jari-jari kita selalu kita jarak, jangan sampai ditutup. Ya, mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin.